Mari kita buka Alkitab kita. Kalau yang bawa Alkitab silakan dibuka. Kalau Alkitab ya silakan dibuka. Dari Lukas 16 ayat 19. Sudah? Oke, kita tunggu dulu. Nanti kita membaca bergantian. Saya yang pertama, kemudian bergantian dengan jemaat. Ada punya Alkitab ya? Ada, oke. Kita mulai. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, lanjutkan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borongnya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencucurkan jarinya dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang, supaya mereka yang mau pergi dari sini ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk dalam perbuatan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak ada apa-apa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi dari ayat Lukas 16 ayat 26 ini menyangkal semuanya. Jadi saya minta jemaat harus cerdas. Jadi harus banyak baca firman, kemudian cari literasi elektronik lainnya, jangan sampai terpengaruh. Karena ini sudah mau akhir zaman. Jadi banyak dari kita yang sudah Kristen ya, yang sudah Kristen ini, kalau dia tidak setia sampai akhir, akan masuk ke dalam neraka yang kekal ini. Jadi bahwa tidak ada yang bisa menyeberangi dari neraka ke surga. Tetapi sedangkan hal-hal yang seperti ini aja kita di dunia sama Tuhan sudah dilarang. Tuhan itu kudus, makanya kita selalu diajarkan untuk hidup kudus. Saya kalau mendengar kayak ini hanya senyum saja, dia belum tahu. Nah, inilah ayat-ayat inilah yang menguatkan saya. Hal-hal itu tidak ada. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah Tuhan itu adalah satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Tuhan Yesus. Ini pernah di-share di TikTok. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini semuanya mencemooh. Jadi suatu waktu pernah saya
mengikuti tes pendidikan untuk sekau ya, untuk dari persyaratan nanti saya untuk dari kapten ke mayor. Jadi saya sekolah itu pangkatnya kapten. Nah di situ saya ada mengenal senior saya orang dari Sumatera Barat. Nah dia sendiri pada saat kita berbincang-bincang ringan ya, itu dia menyampaikan nggak tahu apa dari mana-mananya, karena saya kan punya keyakinan saya akan lulus, saya bercanda sebetulnya itu. Saya bang pasti lulus bang ini untuk ikut tes sekau ini. Karena apa ya? Tuhan saya akan tolong. Ya kamu enak, Tuhanmu sudah jelas, yang saya ini nggak jelas. Nah itu kapan tanpa disadari keluar dari mulut senior saya itu? Berarti seolah dia menyadari bahwa orang Kristen itu sudah jelas punya juru selamat. Tuhan yang dia sembah sudah jelas. Jadi rupanya seperti apa? Seperti yang ditampilkan tadi kan dalam lagu ada wajah Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak mengenal Kristus itu dianggapnya manusia biasa. Kalau mereka mengerti dari proses Tuhan Yesus itu sampai berangkat naik ke surga, dari proses kelahirannya dikandung oleh Maria, ya memang seperti manusia 9 bulan. Kemudian dilahirkan. Dilahirkan ini tanpa adanya suatu hubungan suami istri. Jadi kalau saya mengambil literatur dari luar, dari internet ya, itu ada seorang arkeolog, dia bernama John Wyatt. Itu dia dia itu mencoba mencari kebenaran atau mencari sejarah tentang Tuhan Yesus. Nah di situ itu pada tanggal 6 Januari 1982, bukan John Wright, dia seorang arkeolog bernama Ron Wyatt. Jadi dia menemukan tabut perjanjian Tuhan. Itu nyata ada di tempatnya itu. Kalau dikatakan di sini, kalau di Golgota itu di atas tempat Tuhan Yesus disalibkan, itu di bawah itu ada gua. Nah Ron Wyatt ini pada saat dia mencari-cari peninggalan-peninggalan atau ingin mempelajari dan mencari kebenaran untuk memperkuat sejauh mana sebenarnya tentang Kristus ini. Nah di dalam pada saat waktu kejadian Tuhan Yesus disalibkan kan ada gemuruh ya, semacam kayak gempa bumi itu membuat retakan-retakan di bukit Golgota itu. Nah dalam retakan-retakan itu darah Tuhan Yesus ada mengalir sampai ke bawah. Kemudian Ron Wyatt ini dia mengambil, dia lihat ada gumpalan warna hitam, ini apa gitu. Ternyata pada saat dia teliti di laboratorium, ini adalah darah Kristus. Tetapi yang membuat ini menjadi kebenaran adalah pada saat dicek di lab itu hanya ada 23 kromosom. Ini menandakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu tidak terjalin adalah hubungan suami istri. Kalau kita manusia ini adalah memiliki 46 kromosom. 23 kromosom itu dari ibu dan 23 lagi dari ayah. Jadi jumlahnya 46. Nah, darah Tuhan Yesus ini yang dicek di lab oleh Ron Wyatt ini itu hanya 23. Inilah bukti sejarah. Tetapi kalau ini kita sampaikan kepada saudara kita di luar sana, nggak akan percaya. Karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan itu juga akan menjadi nubuat yang Tuhan Yesus buatkan menjelang Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kalinya ke dunia untuk jemput kita dengan saya dan saudara. Jadi saya harapkan di sini untuk adik-adik yang masih muda, jangan pernah meninggalkan kebaktian-kebaktian seperti ini, ibadah, dan jangan pernah putus hubungan dengan orang-orang yang satu iman dengan kita. Karena kalau kita bermain dengan orang yang benar, kita akan benar. Kalau kita bermain dengan orang yang tidak benar, yang tidak mengenal Kristus, ya kita sama dengan mereka. Jadi contohnya ada kakak saya sendiri. Kakak saya itu dari SMP itu berteman orang-orang yang nggak jelas.
kerjanya minum, dia mabuk ya, ya mungkin ganja, obat-obatan. Sampai SMA sama masih, karena bergaulnya dia tidak mau keluar dari zona aman itu. Sampai dia kuliah, sampai kerja, tetap bergaulnya ke sini. Jadi pulang kerja dia mainnya ke sini, dulu sekolah nongkrongnya di sini. Nah, jadi tidak ada pendewasaan di sini. Ke gereja itu, kalau saya dulu di gereja saya GKJ Jakarta itu di daerah Ramangun, itu saya datang ke gereja itu cuma apa? Datang pagi, nyanyi, ikutin liturgi, setelah ibadah itu acara yang paling ditunggu. Apa coba? Yang ditunggu. Pada saat pendeta membacakan firman, tidur, itu acara yang ditunggu-tunggu. Sampai kakak saya ngomong, karena apa ya kita diberikan firmannya yang mendayu-dayu seperti itu. Kalau boleh dikatakan semacam hanya kuliah umum aja. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, beruntung bisa ada di gereja GBI Hati Bapak ini. Saya masuk di sini, itu barang saya merinding, bulu saya udah diri. Jadi beda ada kuasa. Walaupun ini tempatnya seperti ini ya, menurut saya tidak layak, tetapi Tuhan layakkan. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Saya yakin yang bisa merasakan hadirat Tuhan pasti sama dengan saya. Jadi beda, saya datang ke gereja saya itu dengan kesini itu beda sekali, jauh sekali. Walaupun panas, tetapi kuasa Tuhan ada. Roh Kudus hadir di sini, menjamah setiap hati Bapak dan saudara sekalian. Kenapa saya mau berada di mimbar ini? Sebetulnya saya juga gak layak, tetapi karena hanya sharing, bukan khotbah ya, sharing firman Tuhan. Dan saya yang namanya untuk Tuhan, saya jarang menolak. Karena saya juga ada di depan ini karena saya berada dari Tuhan. Jadi saya cerita sedikit tentang saya dulu waktu mau masuk Akabri kan. Akabri saya tes 2 kali, saya tidak lulus. Jadi yang pertama gagal, ya memang tidak ada koneksi sama. Dan tidak ada yang membimbing, otodidak, saya aja belajar sendiri. Yang keduanya pada saat tes kesehatan saya ketahuan pelajaran menggambar, pakai tinta Cina itu, tinta bak itu. Ada juga pelajaran menjahit. Nah, pas sudah itu saya tulis, terus saya tusuk-tusuk pakai apa? Saya gambar dulu, saya kasih tinta Cina itu, saya tusuk-tusuk kayak gak ditambah. Nah, ternyata ini jadi penghalang saya. Tetapi ini jadi mujizat juga buat saya. Karena apa? Pada saat saya tes, saya kan kuliah dulu ya. Setelah lulus kuliah itu, saya pernah kerja di Danjen Donat, jadi manajer di Danjen Donat setahun. Kemudian saya keluar karena tidak senang dengan pressure yang diberikan oleh kantor pusat. Karena saya harus mempressure anak buah saya secara tidak manusiawi. Jadi kalau hamil dia duduk di kontor, tidak boleh duduk, dia diri, gitu. Kemudian banyak aturan-aturan yang mengikat. Nah, pada saat saya jadi manajer di situ, itu saya yang hamil-hamil itu saya biarkan duduk. Kalau ada saya tanggung jawab. Nah, singkat cerita, kalau saya sering bela anak buah saya, akhirnya saya keluar. Kemudian ketemu senior saya, jadi TNI AU masuk dari SKPK, kalau dulu sebelumnya Waden. Nah, disitulah saya mulai bergumul lagi. Kalau dulu memang masuk AKB, kedua orang tua saya nggak setuju. Nah, saya bergumul, saya masuk lagi ke Berias. Jadi ada di Tiberias itu setiap hari Sabtu ada kebaktian khusus orang yang cari kerja. Kemudian orang yang mengalami krisis ekonomi, yang pergumulan utang piutang, kemudian dia pergumulan dengan pekerjaannya, itu dikumpulkan di hari Sabtu. Nah, saya datang di situ pada saat setelah tes, saya punya apa namanya nomor pendaftaran. Itu saya minta doakan oleh pendetanya. Pada saat selesai, saya datang minta didoakan, kasih minyak urapan, dan saya meyakini saya pasti akan lulus. Tetapi pada saat itu saya berhenti. Saya mau baptis selam kalau saya lulus. Nah, ternyata Tuhan balik. Jadi
ada waktu itu pas firman Tuhan itu dari mana ya, saya lupa. Tapi kadilah dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di situ saya tersentuh. Akhirnya saya batu selam. Setelah batu selam, saya tes mulus semuanya. Dan ini ajaib. Jadi pada saat saya butuh orang tua saya, bapak saya sudah mensupport. Bapak saya dinas luar ke Surabaya. Ternyata Tuhan pakai hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi bapak saya rupanya Tuhan perintahkan ke Surabaya itu untuk dinas. Di situ ceritalah dengan rekan kerjanya yang ada di Surabaya. Nah, saya tahu sendiri. Nah, jadi pada saat itu bapak saya ingin pulang cepat-cepat ke Jakarta karena saya sedang mengikuti tes. Terus mas, saya mau pulang ke Jakarta karena saya mau ikut sedang tes uangnya. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Nah, bilang seperti itu. Adik saya panitia. Adiknya itu yatim 73, yatimnya SBY. Dia polisi. Kenapa nggak bilang? Udah langsung telepon ke rumah, survei itu ke rumah, suruh kirim fax saya ke Surabaya nomor saya. Dia kirim fax. Nah, ternyata kalau panitia itu tidak nyata bahwa satu. Karena anaknya teman bapak saya ini, ponakannya, nggak ada yang mau masuk tentara. Padahal omnya ini lagi jadi panitia. Akhirnya masuklah saya di situ. Ditanya sudah bayar belum? Nah, kan kalau ini bukan kasih umum kan, pasti ada orang bayar seperti itu. Oh belum, kalau sudah bayar saya tidak mau. Kalau belum bayar saya mau tolong. Ternyata saya ditolong. Nah, ini adalah mujizat Tuhan. Jadi spesial pun saya untuk masuk jadi seorang tentara, tidak mengeluarkan uang. Itulah makanya saya mau ada di mimbar ini. Jadi karena saya ada sekarang seperti sekarang ini adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi saya tak boleh sombong. Nah, saya juga himbau juga untuk adik-adik saya yang masih remaja. Kalau kalian bergending dengan Tuhan, sudah pasti lewat. Kehebatan kalian apa misalnya? Mau IQ berapa? Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Allah kalian sama orang muncul. Saya salah satunya yang disebut orang muncul. Dan pada saat saya dikirim ke Panda Pusat itu, saya lulus di Panda daerah di Jakarta. Jakarta kan tahu sendiri ya. Zaman tahun 97 pada saat Pak Harto masih berkuasa itu KTBLJ itu masih berlaku itu. Jadi dari menteri sama itu berlaku. Saya nggak ada satupun. Saya menghadap ke saudara saya kata laut bintang 1. Oh nanti aja kalau udah tingkat pusat baru saya mau tolong. Gimana mau berangkat tingkat pusat kalau Jakartanya tidak lulus? Nah inilah kita harus punya keyakinan. Beda Tuhan yang kita sembah ini beda dengan orang-orang yang sembah di luar sana. Israel dihujat seperti itu. Mana ada satupun orang Kristen menghujat? Tidak ada. Siapa yang menghujat Israel? Karena perjanjian akan hujatan itu atau tutup itu akan kembali ke orang tersebut. Nah itu tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Nah orang Kristen yang kita orang Kristen di sini yang anak Tuhan nggak akan berani menghujat Israel. Malah itulah adalah bukti kekuasaan Tuhan. Di menjelang akhir zaman ini iman kita harus lebih dekat lagi. Dan mengikut Tuhan itu nggak ada bukti. Contoh saya tidak rugi dulu zaman saya SMP, SMA, setiap ada KKR di mana itu saya ikut datang itu. Memang saya sudah dididik oleh bapak saya dulu, setiap Sabtu itu ada KKR di mana. Dulu ada namanya pendeta Pak Yusak Cipto di Suproni, itu saya dapat KKR, tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan sudah banyak GBI, KKR itu ya setiap minggu ada. Kalau dulu tidak ada, karena gereja GKJ ortodok, ya menurut saya kerjanya apa? Datang ibadah seperti itu aja. Poinnya hanya tidur. Dari pertama dan itu ya paling persembahan, udah tidur selesai, tidak ada keluar ya, jangankan keluar dari gereja, mungkin keluar dari kursi tadi firmannya apa, nggak tahu. Nah, jadi beda kalau dengan sekarang ini sudah banyak GBGB berkembang. Nah,
gereja-gereja yang diberkati Tuhan sudah mulai banyak semuanya, jadi tidak usah takut. Jika kalian misalnya pulang ke kampung halaman, harus ada ibadah di sana, cari yang kalian suka apa misalnya. Kita mulai saat ini lebih lagi membangun iman kita, iman percaya. Mungkin pernah saya waktu awal kasih tahu ya sini. Di sini apa saya di GKP tuh. Jadi ada namanya apa ya? Kayak pembimbing rohani saya. Jadi kayak di Komsel ada pembimbing rohani. Itu yang setiap kita kebaktian itu dia yang bawa firman. Itu nggak menjamin bahwa orang yang kenal Kristus itu tahan sampai akhir. Nanti akan saya bacakan membuat Tuhan menjelang akhir zaman dan menjelang Tuhan sedang berkata. Jadi dari situ, walaupun kita ibadah tempat panas begini, saya sangat salut sekali. Beda dengan yang tempatnya ruangan AC, itu pasti dia semangat. Saya tadi sudah ngomong dengan Pak Pendeta menyampaikan, nanti kalau bisa Natalan jangan di sini, saya coba alihkan nanti ada ruang pertemuan di dalam juga, itu ada AC-nya, tempatnya lebih baik, jauh lebih baik dari di sini. Kita perayaan Natal, janganlah di tempat seperti ini lah. Jadi saya juga tadi kayak berbesmili lah kalau dia bilang gitu. Jadi tempat ini, tapi saya salut masih ada anak-anak Tuhan yang masih mau tetap hadir dalam tempat ibadah. Nah ini jangan sampai kendor. Kalau kalian kendor, akan lebih sendiri. Di seberang sana sudah ada yang menjadi mualaf cuma dari GKP itu. Ya, karena dia tidak tahu dengan kehidupan mungkin. Ya, mungkin dia di situ ada suatu konflik. Yang dibilang di gereja tidak ada konflik, itu biarnya konflik di gereja itu. Nah, itulah kalau kita dari jemaat yang tidak mendukung dengan ibadah ini, akan dipakai setan-setan untuk jadi setan di dalam gereja. Ini nyata. Jangankan jemaat, pendetanya itu bisa. Karena kalau tidak kuat dengan kehidupan dunia ini, kita akan kena semuanya. Untungnya Pak ini masih bisa bawa jemaat ini dengan baik. Kalau tahu kayak depan itu tadi puji-pujian pertama, itu saya nangis itu. Dan saya belum pernah namanya ibadah di gereja selain GB itu nangis, saya belum pernah. Kalau saya di Jakarta kan suka ke Pulau Fellowship ya Pak Gilbert ya, atau saya loncat-loncat itu. Tetapi saya sebetulnya jemaatnya masih tercantum di Betani, karena kami dulu nikah di Betani. Jadi memang dipilih. Nah, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan dari lahir dari Kristen harus lebih. Nah, saya dengan istri saya imannya lebih istri saya. Kadang-kadang saya hari Minggu kalau waktu masih COVID itu kan malas semuanya tidur. Nah, istri saya mau pray ibadah online. Jadi malah lebih imannya. Nah, saya harapkan yang jemaat hati Bapak ini harus lebih juga mempunyai iman seperti istri saya. Jadi ibadah minggu ini sangat baik buat kita semuanya. Ibadah perlu memang ada karena ini masih belum terlalu banyak. Komsel masih ada Pak ya? Nah komsel lebih bagus lagi pada komselnya. Jadi siapa yang orang berani bergening sama Tuhan sudah diberikan kemampuan, skill, kepandian segala macam, tapi dia berani bergening dengan Tuhan itu sudah Tuhan nanti akan colek sedikit sudah. Karena stroke nggak bisa dia misalnya mau main organ atau main drum, gitar, apalagi song leader, sosokan suaranya bagus. Nah terus saya harus kesini, misalnya suruh pimpin pujian di sini, saya harus dijemput di segala malah ribet. Jadi dia dipakai buat Tuhan ya jangan sekali ribet. Nah saya kemarin juga waktu ditunjuk dari BKSG Subang untuk jadi ketua panitia Natal itu sebetulnya saya nggak mau, tapi eventnya besar. Event besar yang ada di otak saya adalah gimana saya mencari dana. Kalau yang hadir di acara Natal pada tahun lalu masih tahu saya dan tahu kondisi pada saat itu gimana. Sebelum acara panas dikasih hujan dulu. Setelah hujan reda jemaat itu
meludah, stres saya. Panitia yang ada di bawah saya semuanya lapor ke saya. Jadi saya duduk di depan itu nggak jelas saya selaku ketua panitia. Saya bolak-balik, saya perintahkan bagian perlengkapan tambah kursi, kemudian tambah konsumsi. Uang nanti pikirkan belakangan, yang penting jangan sampai jemaat kecewa pada saya datang. Puji Tuhan yang datang sekitar 5.000. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita bekerja sungguh-sungguh, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena buat kita sendiri supaya kita diagung-agungkan. Ya sudah, Tuhan tidak akan pakai orang-orang itu. Jadi kalau diberikan Tuhan semua kita berkat, ya kita tidak akan saling bantu untuk gereja. Saya kalau yang bantu Tuhan, nggak akan mikir. Ya, saya bilang saya mimpi di depan ini gemetar sebetulnya. Tapi apa ya, namanya perintah untuk Tuhan untuk menyampaikan apa? Sharing firman ya saya mau. Pasti Tuhan akan bimbing saya. Pasti Tuhan juga akan tolong saya dalam saya kemarin menyiapkan firman Tuhan ini. Jadi kalau kita kembali ke firman Tuhan tadi di ayat 28 dari 27-28 ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan suku-suku agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, sini sudah tertulis bahwa Tuhan sudah melalui nabi-nabinya, Nabi Musa, dari Abraham, terus nabi-nabi yang lain, Tuhan sudah mengutus nabi-nabinya semua untuk menyampaikan bahwa inilah jalan kebenaran, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi masih banyak orang yang sudah oleh Musa dibawa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian saja masih bersumut-sumut. Padahal mereka selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu, mereka tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai selalu. Tak percaya kok. Sedangkan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, disalibkan, mati, bangkit, dan menampakkan ke murid-muridnya. Itu aja masih tidak percaya. Karena apa? Emang itu sudah tertulis di Alkitab bahwa kita adalah anak bukan dari dunia, kita dari surga. Kita anak Tuhan dan beda dengan mereka. Sampai kapanpun kita tidak percaya, tetapi pada saat Roh Kudus itu menjamah, dia akan bisa bertobat. Seperti yang kejadian Pendemo 212 itu, sekarang jadi penginjil ya. Dia cerita di situ di YouTube. Dulu dia tidak percaya dengan kekristenan, dia paling benci, apalagi ke gereja. Nah, makanya daripada itu banyak saudara-saudara kita yang dipersulit untuk ibadah. Nah, saya sebagai anak Tuhan, pada saat waktu Pak yang di saya minta dibantu untuk tempat untuk ibadah, di sana pun ada yang menolak juga keberadaan GB ini, ada yang menolak. Tetapi saya meyakinkan pimpinan saya bahwa di dalam Lanut memang tidak boleh ada gereja lain. Kalau masjid-masjid di sana sini ada, boleh, masa gereja nggak boleh? Saya bilang seperti itu. Nah, terus itu saudara-saudara kita juga. Ya, saya mungkin doanya apa namanya jemaat GB di sini mungkin. Saya sebetulnya September itu sudah ada, diusulkan dari sebelum bulan September itu saya sudah diusulkan masuk dalam TOD untuk dipindah ke Jakarta. Dan komandan saya sudah bilang, kamu akan pindah ke Jakarta. Ya mungkin karena didoakan tadi ini terus setiap minggu, akhirnya saya di cancel itu, diganti sama orang lain masuk yang pindah ke sana. Nah itulah berarti saya masih tugas saya di sini belum selesai. Nah makanya saya sangat senang sekali saya bisa sharing firman seperti ini. Jadi kalau saya memang masih minta di Tuhan masih perkenankan saya untuk membantu jemaat di sini, untuk berkembangnya anak-anak Tuhan di sini, perkembangan gereja dan pertumbuhan iman anak-anak Tuhan, saya siap. Tapi nanti saya juga akan turunkan pengganti saya. Saya ada sedang minta salah satu juga saya pendeta masuk di sini. Nah ini akan bantu mengcover kalau saya bisa suatu pindah, karena saya sudah 3 tahun lebih di sini. Tapi memang Tuhan masih
ingin saya di sini ya tidak apa-apa. Tetapi saya akan persiapkan juga. Jadi nanti kalau ada suatu kendala bisa sampaikan saya, nanti saya akan sampaikan pengganti saya, seorang pendeta muda di Lanusudana. Nah, jadi saya minta jangan sampai jemaat hati Bapak ini unggul. Jangan sampai membuat konflik antar teman, antar saudara-saudara seiman kita. Karena di Alkitab sudah tertulis ini tadi. Jadi tidak ada orang yang akan pindah dari neraka ke surga atau surga neraka. Jaraknya sudah dijelaskan di sini dalam firman Tuhan, sangat jauh. Jadi kalau mereka menyampaikan dia diproses di situ, dia akan pindah ke surga, itu mustahil karena firman ini tidak ada berbicara demikian. Dan di Al-Quran juga tidak ada, saya yakin. Karena Al-Quran itu adalah mengadop dari Alkitab. Jadi saya minta jangan ada sampai jemaatnya hengkang keluar dari mualaf, akan rugi besar. Bagiannya adalah sudah jelas neraka dan tidak bisa ditawar. Nah inilah sebetulnya sebuah ilustrasi. Jadi kalau orang pada saat di kejayaannya, pada saat kondisi sekarang ini lagi sedang enak, dia lupakan Tuhan. Nah, mungkin mau jadi WA, males lah hujan. Mau jadi song leadernya juga kan males nih. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi pesan saya harus ada kita berikan buat Tuhan supaya apa, hidup kita semakin diberkati. Di penghujung akhir zaman ini itu sudah banyak. Saya lihat di YouTube itu anak-anak kecil itu melihat Tuhan dan Tuhan berbicara terhadap anak kecil itu bahwa waktunya sudah dekat. Sampaikan kepada semua orang. Percaya nggak percaya? Saya percaya. Daripada saya nggak percaya saya binasa nantinya orang suci. Ini Alkitab sudah menyatakan. Nabi saja sudah menyampaikan, Nabi Musa, Abraham sudah menyampaikan, masih banyak orang nggak percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, dia menyampaikan, itu aja masih banyak nggak percaya. Kenapa? Ya, dia ditakdirkan untuk tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itulah bukti bahwa Tuhan menyertai Israel. Jadi itu saya semakin yakin bahwa ajaran agama yang saya ikuti adalah ajaran yang paling benar. Di dalam Alkitab sudah ada, Tuhan akan menyertai Israel sebagai negara sebagai tanah perjanjian, dan Tuhan mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu yang balero juga nggak terlalu taat dengan Tuhan, dia masih menunggu Mesias. Sebelum menutup ibadah pada minggu hari ini, saya bacakan tentang nubuat Tuhan Yesus. Ada 7 nubuat. Yang pertama, sebuah tanah air Yahudi akan didirikan di Israel. Sebelum Tuhan Yesus kembali, orang Yahudi akan menetap di tanah leluhur mereka, dan Yerusalem akan berada di tangan orang Yahudi. Makanya negara Amerika itu memindahkan kedutaannya dari Israel ke Yerusalem. Nah itulah tanda-tanda. Mungkin mereka nggak secara tanpa sadar, tetapi itulah kan yang digenapi oleh Tuhan. Kemudian Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus tidak akan kembali sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah, kalau dari berita-berita yang pernah saya ikuti, sebetulnya ini sudah firman Tuhan ini tentang kebenaran Tuhan Yesus itu ya sudah hampir ke seluruh dunia. Nah, kita tinggal nunggu waktunya saja. Nubuat yang ketiga adalah komunikasi di seluruh dunia akan ada sebelum 2 saksi terakhir, di mana Tuhan akan mengirimkan 2 saksi terakhir untuk memberitakan Injil. Nanti tolong baca di Wahyu 11 ayat 3 sampai 10. Kemudian nubuat yang keempat, bencana alam akan meluas dan akhir zaman akan menjadi bencana. Tuhan akan mengubah alam melawan manusia. Ini sudah terjadi. Seperti kemarin pandemi Covid ya, kemudian banjir, kebakaran yang ada di Australia, kemudian di Indonesia juga pernah terjadi kebakaran hutan, kemudian kelaparan ada di mana-mana, kemudian ada perang. Nah, yang perang yang pada saat kita saksikan ini sekarang. Dan banyak bencana yang akan terjadi di seluruh dunia dan membunuh miliaran manusia. Untuk membuat yang kelima, perang dan kekerasan akan merajalela. Tidak semua bencana yang datang pada akhir zaman akan disebabkan oleh alam. Banyak dari mereka akan menjadi yang hal umat manusia bawa pada diri mereka sendiri. Perang dan segala macam kekerasan akan merajalela.
sebelum Kristus kembali ke bumi. Seperti pria dan wanita yang akan saling menyerang dan membunuh musuh mereka, bahkan keluarga. Itu sudah terjadi. Jadi anak membunuh orang tuanya membunuh anak, ada yang cucu membunuh neneknya, hanya karena hal-hal yang tidak jelas. Kemudian membuat yang genang, seorang nabi palsu yang karismatik dan meyakinkan akan muncul. Tidak ada tanda-tanda akhir zaman yang akan memukau imajinasi dunia sebanyak antikristus. Sosok ini akan sama karismatiknya dengan mereka yang jahat dan mereka menyesatkan jutaan orang. Mereka akan menyebabkan kematian ratusan ribu orang dan membuat banyak orang melawan Tuhan sebelum Kristus kembali ke dunia. Ini sudah kita lihatkan juga. Ya, contohnya saudara-saudara kita yang pada saat ini banyak berdemo. Banyak yang orang-orang dari kita ini karena toleransi ya ikut-ikutan demo. Kita tidak, kalau masalah iman itu kita tidak ada toleransi. Kalau hubungan interaksi di kehidupan kita oke, ada toleransi. Tetapi dalam kehidupan iman kita tidak bisa ada toleransi. Kita harus fanatik terhadap percaya kita terhadap Kristus, bahwa Kristus itu adalah jalan kebenaran. Itu harus ditanamkan dalam diri kita, dan itu tidak bisa ditawar. Kalau masih bisa ditawar, ya kita terbawa oleh dunia. Yang terakhir, nubuat yang ketujuh, umat Tuhan diburu dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka yang berani dan berpegang teguh pada iman mereka akan mendapati diri mereka tidak dapat berdagang atau berbisnis dengan orang lain. Mereka akan diusir sebagai orang buangan dan pada akhirnya mereka akan dibunuh dan dibunuh. Meningkatnya tingkat mematikan, penganiayaan orang Kristen di Timur Tengah, Afrika, Asia serta di dunia lainnya. Jadi kalau kita tidak tahan, ya antikris kan sudah mulai nih. Jadi orang-orang yang percaya Kristus, di mana caranya dia harus dimusnahkan. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian sadar, contohnya pada saat kita membangun gereja itu setan-setan di sekeliling kita. Itu setan tanpa disadari, itu setan. Gak mungkin perbuatan manusia coba kayak kita. Satu hari itu kena suara ajan berapa kali? Itu tidak ada mungkin. Ya kan? Nah ini kita baru bangun gereja, bukan gereja, sekolah Kristen aja sudah ikat, takut. Nah itu iman mereka hanya setipis itu. Nah beda dengan kita singa Yehuda, kita harus berani, harus kuat, gak usah takut, jangan takut kehilangan apapun, karena Tuhan pasti akan memenuhi dan melindungi kita semua. Jadi di akhir zaman ini sudah banyak kekerasan-kekerasan. Jadi jangan pernah kita mundur atau takut. Misalnya kalian itu orang Kristen itu takut mati di situ tidak apa-apa, karena hidup hanya satu kali. Tetapi kematian adalah hukuman buat kita. Apalagi kita mati di dalam Kristus. Jadi jangan sampai kita mati kita murtad. Tidak ada nanti kita mati itu ditanya siapa Tuhanmu. Nggak sempat bawa buku. Karena orang meninggal itu kan nggak bawa buku kan. Dan saudara kita juga bawa buku. Nanti kalau dia ditanya nggak bawa buku gimana? Ya kita tetap nggak bisa jawab. Jadi itu saja sharing firman Tuhan dari saya. Semoga ini buat pembelajaran saya juga, belajar tampil di depan jemaat, di depan orang banyak, supaya biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Silakan tangan buat Tuhan.